Hai, selamat datang. Kembali lagi bersama kami di podcast PPK IDB Bali dan New Media College di segmen Bintang Kampus. Bincang santai bersama kampus. Oke, kembali lagi bersama saya Dinda Gayatri dan saya Ikro Avicenna. Dan di sini sudah ada bintang tamu yang sangat-sangat spesial di IDB Bali, yaitu rektor baru kita, Ibu Dr. Nikade Suryani SE, SIKOM MM. Oke, selamat datang Ibu. Halo, selamat datang. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga sehat semuanya dalam masa pandemik ini ya. Jaga imun, jaga kesehatan biar kita bisa tetap beraktivitas. Iya. Wah, keren banget ya rektor kita ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Terima kasih undangannya juga untuk ngobrol santai. Ya, jadi kita santai aja ya Misha, kita ngobrol-ngobrol Oh iya, seputaran. sebelumnya kami ucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Terima menjadi kasih. Rektor IDB Bali ya. Iya benar banget. Jadi Ibu ini adalah wajah baru di IDB Bali. Jadi semoga kita bisa tetap Saling kenal dan lebih dekat lagi bersama bener Ibu. banget. Silakan. Saya kayaknya merasa dieksekusi hari ini. Santai aja, Miss. Oke, apa kabar Miss sebelumnya? Great, sangat bagus. Sangat Selalu prima, dan kalaupun tidak bagus harus dibagus-baguskan. Oke. Apa nih kegiatannya Miss sekarang? Kan jadi rektor baru di IDB Bali, pasti banyak banget jadwal kegiatannya. Wow, ya sangat padat sekali ya, karena dimana diketahui IDB Bali ini kan baru pertama kali ada rektor dan juga melanjutkan daripada program kerja sebelumnya yang STD. Jadi kita banyak banget punya program untuk kedepannya. Misalnya kemarin sudah pengangkatan wakil rektor, di mana setiap wakil rektor telah memiliki tugas-tugas dari bidang yang dibawahinya. Jadi mereka rektor dan bersama wakil rektor nanti akan mencapai sebuah goal tujuan, mencapai visi dan misi daripada IDB. Ada targetnya ya. Ada Iya. tujuan. Harus dong. Agar lebih maksudnya sukses ya. Dan Ya. Ya. kita harus punya target. Nah, kalau Ya. boleh tahu Miss, itu bisa diceritakan nggak gimana proses Miss untuk sampai saat ini bisa menjadi rektor IDB Bali, itu bisa diceritakan nggak sama kita? Ini jujur saya banyak menerima pertanyaan ini, dan pertanyaan ini mungkin yang ke nomor 199. Itu udah sering ditanyain ya. Yang bertanya karena begini, saya dulunya kan di salah satu universitas. Jadi nama saya dosen salah satu universitas besar di Bali. Nah, tiba-tiba saya waktu pengangkatan mereka pada kaget, saya nggak pernah bilang gitu, kok udah diangkat di IDB. Nah, kisahnya itu sudah sejak 2019 saya mengikuti semua proses daripada lowongan tentang rektor. Nah, pada saat itu ada lowongan nih, saya lihat, wah keren nih, saya bilang gitu kan. Saya apply dan semua profesional, maksudnya pada saat saya kirim email, saya ceritakan pengalaman kerja saya sebelumnya. Saya yang berpengalaman hanya 2 tahun sebagai dosen waktu itu, dan saya doktor, dan syarat-syarat itu telah terpenuhi, sehingga dari sekian pelamar yang masuk, saya mengikuti proses selanjutnya, dan sampai akhirnya saya bertemu interview pertama sih by email ya. Jadi pertanyaan by email kita jawab, setelah itu bertemu dengan yayasan. Jadi kita diinterview juga, tahap pertama, interview kedua, sampai pada akhirnya kita make deal untuk membawa IDB ini ke jenjang yang lebih naik lagi gitu ya. Panjang Jadi ya. Panjang. lumayan Kita 6 bulan prosesnya. 6 Dari bulan. dari saya mengirim lamaran itu. Sudah terhitung 6 bulan sampai akhirnya menjadi rektor Iya. ya. dan beberapa kali interview. Iya. Berarti kalau sudah menjadi seorang rektor, berarti kan itu punya latar belakang yang luar biasa sekali ya. Iya. Maksudnya background pendidikan, terus dari pekerjaan, itu pasti sudah sangat luar biasa banget. Iya. Mungkin Miss-nya bisa share Iya. itu selama perjalanan atau mungkin background pekerjaan Iya. dan lain-lain. Jadi saya yakin menjadi seorang rektor itu tidak hanya dari sisi pendidikan ya, maksudnya dia harus S3 atau harus profesor atau harus yang sudah sekian puluh tahun di dunia pendidikan. Tapi saya membuktikan bahwa saya baru 2 tahun saya bisa posisi ini. Nah,
yang menjadi kekuatan saya memiliki pengalaman sekitar 20 tahun bekerja di perusahaan asing. Wah, 20 tahun. 20 tahun itu waktu yang nggak singkat loh, lumayan lama. Ya, jadi saya memulai karir saya pada saat itu tamat S1, saya sudah bekerja di perusahaan asing, perusahaan Australia. Setelah itu karir saya meningkat sampai di puncak posisi juga sebagai pemimpin sebuah usaha besar perusahaan asing juga. Jadi 20 tahun saya belum pernah mengalami di mana atasan saya itu perusahaan lokal, maksudnya semua perusahaan asing, sehingga selama seiringnya waktu itu ya 20 tahun itu sudah style kerja, kita dituntut profesional kerja, kita dituntut bagaimana kita bisa mengembangkan dengan budaya yang berbeda. Bisa dibayangkan, saya bekerja di Indonesia sementara saya harus mengikuti budaya mereka. Tidak hanya dari perusahaan Australia, saya juga bekerja dari perusahaan Prancis pernah, Belanda pernah, dan beberapa perusahaan Amerika pernah, dari Afrika pernah. Jadi perusahaan hampir seluruh multinasional ya. Jadi keuntungan saya itu ya, saya waktu itu jadi the best employee. Saya pernah dikirim mengikuti training manajemen di Australia. Saya pernah mengikuti hampir lebih dari 5 kali di perusahaan yang berbeda di Belanda. Jadi saya bisa beberapa masuk di Eropa juga. Jadi saya tinggal di Belanda. Jadi kombinasi semua pengalaman itu membuat ya posisi ini saya bisa, mungkin itu dilihat dari yayasan dan bisa menjadi rektor. Jadi udah sering keliling dunia, udah banyak banget pengalamannya nih. Wah, saya jadi punya idola. saya jadi semangat loh buat kuliah, buat gini apa namanya, menerusin pendidikan gitu ya. Selain itu juga kayak kerja di sini, kerja sana, jadi pengalamannya udah banyak banget. Banyak ketemu orang pastinya. Nah, itu yang saya kadang-kadang saya bisa bersharing dengan adik-adik muda. Jadi jangan hanya kita melihat di satu posisi. Kenapa? Karena kalian akan banyak belajar di posisi yang berbeda. Contoh, kalian bekerja di perusahaan A, besok 2 tahun lagi di perusahaan B, besok di perusahaan C. Artinya di perusahaan ketiga itu kan budayanya berbeda, teamworknya berbeda, jadi target berbeda, situasi berbedanya. Di sana usia kalian tuh harus banyak experience. Jadi untuk next di puncak, di akhir di usia kalian harus settle. Di sana sekalian bisa bercerita. Saya waktu kerja di hotel nih seperti ini. Besok kerja di resto seperti ini. Atau di multimedia lah, atau yang sekarang kalian jurusan dan di perusahaan yang berbeda, itu kan bisa menjadi sebuah cerita baru. Iya, jadi experience ya. Yang bisa diceritakan ke orang banyak. Itu yang. Boleh tahu nggak, dalam Miss Meniti Karir pernah nggak kayak ngerasain jatuh bangunnya meniti karir? Ya pernah dong. Itu manusiawi banget. Jadi dia tidak pernah ada jalan mulus-mulus kita. Saya memulai karir dari zero banget, dari bawah, dari bottom position, jadi sampai menjadi atas dan banyak sekali kendala. Misalnya bertemu orang baru, kita tidak mungkin sama ya. Jadi terus bertemu dengan apalagi budaya beda, atasan kita orang sono gitu ya. Dan kita bisa cara bicara kita, bagaimana kita mengolah sebuah emosi kita, bagaimana kita memanage diri kita, misalnya target kerja. Kita harus bisa sudah memiliki time management pada diri. Besok saya harus ini. Seperti sekarang, schedule saja. Saya setiap hari sudah ada schedule, saya kemana. Nah, bertemu dengan orang, punya masalah, kita tidak akan pernah bisa, jadi give up. Jadi usahakan untuk tidak give up, karena kita masih berjalan ke depan, terutama adik-adik. Kalau kita udah give up, kan kita nggak tamat. Sama kayak kita mau ke SMP, kalau give up di stop kita kelas 3, kita nggak akan tamat gitu loh. Jadi kalau kita bisa mengolah semuanya, mengolah diri kita, karena kita tidak bisa mengolah orang lain, mengolah emosi kita, cari strategi kerja, menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan strategi yang bagus, kita bisa melewati itu. Jadi jangan berhenti di tengah gitu. Harus tetap maju. Benar sekali. Karena kalau misalkan kita di tengah-tengah banget sudah menyerah, semuanya ambiar. Ambiar. Jadi yang kita targetkan ke depannya
tidak bisa diraih. Iya. nggak bisa menjadi goal gitu Iya, ya. Iya. betul. Berarti ibu bidangnya di gini ya, di kewirausahaan ya. Ya, saya di jurusan dari S1 saya ekonomi dari manajemen. S1 saya juga bidang komunikasi. Kenapa saya belajar ilmu komunikasi? Karena saya pengen tahu banyak bagaimana sih kita membawa diri kita internationally. Kita nggak bisa sekarang lokal ya, maksudnya next internasional kita bagaimana? Paling tidak komunikasi melalui komunikasi. Yang kedua, S2 saya bidang manajemen juga. Saya menjurus mengkhusus pada sumber daya manusia. Dan ketiga, S3 saya juga sumber daya manusia. Jadi tentang pengelolaan SDM nih. Ya. Ayo nih. Yang nggak Ayo. bisa yang nggak bisa senyum, saya buatin senyum. Gimana caranya? Nah, itu mengelola motivasi karyawan. Gimana misalnya karyawannya sudah demotivate, kita motivasi. Bagaimana karyawan itu turnovernya banyak keluar, kita perbaiki. Bagaimana memberikan training, bagaimana menaikkan semangat kerja, itu bagian tugas saya itu. Berarti leadership juga gitu ya? Leadership ya? Wah, keren sih. Keren. Dari background pendidikannya itu S1 2 tahun. Nah, apa sih yang maksud dua kali diambil. Apa sih yang memotivasi Miss itu ini harus ambil S1 tapi yang berbeda gitu? Apa sih yang menjadi motivasi agar Miss itu ayo Bisa pendidikan banyak ya? Karena saya kan jadi kisah saya waktu kemarin saya bekerja itu sekitar 20 tahun saya tidak mengikuti pendidikan sama sekali. Jadi S1 saya sudah terlupakan nih 20 tahun lalu. Setelah saya stop menjadi profesional, saya menjadi konsultan, melanjutkan sehingga banyak waktu luang, sehingga di sana saya melanjutkan S2 saya, melanjutkan S3 saya. Nah, kenapa saya belajar komunikasi? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kita sudah banyak harus belajar bagaimana kita ngomong. Dari belum jadi menjadi seorang profesional, makanya tidak hanya ya, coba lihat caranya. Kita tidak hanya belajar. Bagaimana kita belajar berkomunikasi personal, komunikasi kelompok, grup, budaya yang berbeda dalam sebuah organisasi, bagaimana kita berkomunikasi dalam organisasi atau mewakili sebuah organisasi melakukan komunikasi internasional. Oh, keren ya. Karena komunikasi balik lagi sama public speaking kan, Miss. Jadi kita nggak bisa memungkiri kalau nantinya kita bakal berbicara di depan umum gitu. Karena kita kan bakal bertemu orang Iya, banyak. mau nggak mau kita harus belajar. Seperti sekarang. Iya. Kita bertemu, kita bicara, kita komunikasi. Oke, Kro. Dengar-dengar ini ya, Ibu Rektor kita ini gaul banget loh, punya channel YouTube. Masa ya sih? Channel Belum YouTube. subscribe ya? Aduh, belum nih. Subscribe dong. Jadi di channel saya itu berisi tentang pembelajaran. Jadi semua silabus mata kuliah yang saya ampu, saya membuatkan sebuah tutorial atau video ataupun live langsung itu ada di YouTube saya. Subscribe ya di sini. Jadi teman-teman ingat subscribe, dan kita juga akan naruh link YouTube Miss Rektor baru kami di description box. Jadi mungkin Miss bisa kasih tahu nama channelnya. Suryani Style. Suryani STAAL. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa. Kalau nggak subscribe, nggak dapat nilai. karena di situ juga pembahasannya juga banyak ya, silabus dan juga karena Missnya ini kan juga orang yang profesional, jadi kita bisa langsung belajar. Kalau nggak bisa ketemu langsung, apalagi kan sekarang kondisinya pandemi, bisa ditonton YouTube-nya. Salah satunya juga ada saya membuat YouTube tentang bagaimana mengikuti profesional interview untuk mencari kerja. Nah itu bagaimana, apa yang harus persiapkan. Nah itu untuk interview biar bisa kita lolos, biar bisa kita dilirik oleh seorang HRD. Nah, selain itu juga sistem informasi manajemen terkait dengan karyawan atau semuanya ada di sana. Aku nanti mau stream semuanya. Boleh. Maraton YouTube-nya Miss. Oke, sekarang kan karena tadi kita sudah bercerita banyak tentang background Miss dalam sepak terjang sehingga akhirnya bisa menjadi rektor. Nah, kesan dan pesan bagi anak muda, bagi siapapun yang sekarang menonton. Iya, benar.
agar termotivasi. Iya, apalagi sekarang pandemik ya. Jadi saya sih harapkan anak-anak muda sekarang tuh jangan diem, manfaatkan waktu di rumah. Meskipun di rumah saja banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya itu YouTube kan. Jadi kita punya kita punya sebuah materi, kita tutorialkan. Atau misalnya kita membuat sebuah kesan-kesan yang bisa kita share ke publik, kita bisa. Nah, selain itu juga bisa kita usahalah ya, usaha kecil-kecilan atau dalam bentuk apapun online. Tidak hanya produk tetapi juga jasa. Bisa di kelompok-kelompok tertentu atau teman-teman lo ngobrol, apa sih bisa kita usahakan. Jadi intinya jangan diem. Intinya semakin kita banyak bergerak di sana, kita pengalaman kita dapat untuk misalnya pandemik untuk kedepannya seperti itu. Ya, berarti jangan jadikan pandemi ini untuk bermalas-malasan, tapi lebih menggali atau mengeksplor diri sendiri ya. Kreatif, munculkan ide baru di sana. Apalagi sekarang kan zaman digital. Teknologinya sudah berkembang pesat, jadi gunakan media yang sudah diberikan. Jadi harus terus tetap berkreasi, semangat. Pokoknya harus survive. Dan ingat sekarang ini di zaman 4.0, semua serba digital. Semua sudah bisa apapun bisa dikaitkan dengan teknologi. Diakses apapun lah itu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengenal lebih jauh lagi Rektorat IDB Bali, sekali lagi bisa di-subscribe YouTube channel Miss Kade Suryani. Jadi perbincangan kita sampai di sini dulu bersama Ibu Rektor kita. Padahal masih banyak sekali pengen. Tapi karena jadwal Miss-nya juga penuh dan banyak. Ya, jadi kita akan ngobrol lain kali pastinya. Jadi terima kasih banyak Miss sudah sharing ke kami dan teman-teman yang di rumah. Dan pastikan dimanapun kalian berada tetap memakai protokol kesehatan yang di luar dan yang di rumah, tetap menjaga imun. Tetap jaga kesehatan. Tetap olahraga. Betul sekali. Karena zaman pandemi ini nggak bisa diprediksi gitu, Jadi terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.